Kerajaan Kutai dari Beleleng, anggota kelompok 1. Raif Hidayatullah, 2. Winda Ramadhani, 3. Muhammad Tahta Al-Kausar, 4. Yofi Adit Maulana, 5. Irfan Hidayat, 6. Farel Arya Putra. Kerajaan Kutai. Latar belakang. Berdirinya Kerajaan Kutai Martadipura dipengaruhi oleh kebudayaan India, terutama pada saat kebudayaan Hindu datang ke Nusantara. Walaupun Kerajaan Kutai tidak berada langsung di jalur perdagangan internasional, tapi kerajaan ini sudah memiliki hubungan dagang yang baik dengan India. Pada mulanya, Kerajaan Kutai Martadipura merupakan sebuah kelompok masyarakat yang berbentuk suku. Namun, sejak kedatangan Hindu menyebabkan perubahan pada sistem pemerintahannya. Bukti yang menunjukkan bahwa pengaruh India ke dalam kelompok masyarakat Kutai bisa dilihat dalam prasasti Yupa yang sekitar abad ke-5. Dalam prasasti tersebut, raja pertama Kutai adalah Kudungga. Dia adalah warga Indonesia asli dan juga belum memeluk agama Hindu. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Kerajaan Kutai bersifat kerajaan yang dipimpin oleh Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman yang secara berurutan. A. Kondisi ekonomi. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kutai diperkirakan sudah maju. Hal itu terbukti dengan adanya kesanggupan pihak kerajaan memberikan sedekah berupa 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Kemampuan ini menunjukkan masyarakat Kutai bermata pencaharian sebagai peternak, terutama sapi. Mata pencaharian lainnya adalah bertani dan berdagang, mengingat letak Kutai yang berada di tepi sungai Mahkam yang subur. Jalur lalu lintas perdagangan lokasi saat diperkirakan sudah memanfaatkan jalur sungai Mahkam. Bahkan diperkirakan sudah terjadi hubungan dagang internasional yang menggunakan jalur lalu lintas dari India, Selat Malaka, Laut Jawa, Selat Makassar, dan terus ke Filipina atau ke Cina. Sungai Mahkam yang digunakan sebagai lalu lintas perdagangan Kerajaan Kutai. B. Kondisi sosial dan budaya. Seperti disebut pada prasasti Yupa, masyarakat Kerajaan Kutai banyak yang menganut agama Hindu. Meski menganut agama Hindu yang berasal dari India, masyarakat Kutai tetap melestarikan budaya lokalnya. Kehidupan budaya Kutai juga sudah maju, yang dibuktikan dengan adanya upacara Fratyastoma. Upacara ini diselenggarakan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, di mana pemimpin upacaranya adalah seorang Brahmana yang merupakan orang asli Kutai. Dengan adanya seorang Brahmana asli Kutai menandakan bahwa masyarakat memiliki kesadaran akan ilmu pengetahuan yang tinggi. Masa kejayaan. Berdasarkan yang tertulis pada prasasti Yupa, Kerajaan Kutai mencapai puncak kerajaannya pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Mulawarman disebut-sebut sebagai raja yang memiliki budi pekerti baik, kuat, bahkan ia juga pernah mengatakan upacara prasembahan 20.000 ekor lembu untuk kaum Brahmana yang tertempat di Papraketswara adalah tempat suci yang merupakan sinkretisme antar kebudayaan Hindu dengan kebudayaan Indonesia. Sebagai keturunan Aswawarman, Mulawarman juga melakukan upacara Fratyastoma, yaitu upacara penyucian diri untuk masuk pada kasta ksatria. Pada masa pemerintahan Mulawarman, upacara penghinduan ini dipimpin oleh pendeta atau kaum Brahmana dari orang Indonesia asli. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan intelektualnya tinggi karena bahasa Sanskerta bukanlah bahasa rakyat sehari-hari. Selain itu, di bawah kekuasaan Raja Mulawarman, kehidupan ekonomi kerajaan mengalami perkembangan pesat dari sektor pertanian dan perdagangan karena letaknya sangat strategis. Masa kemunduran. Saat itu terjadi ekspansi Kutai ke negara Kalimantan Timur, wilayah Kutai, dan terjadi perebutan wilayah kekuasaan. Dengan demikian, faktor kemunduran Kerajaan Kutai ialah karena peninggalan Raja Mulawarman. Adanya ekspansi dari kerajaan Islam Kutai ke
Kertanegara yang terjadi perebutan kekuasaan. Peninggalan kerajaan Kutai ialah yang pertama Prasasti Yuka, yang kedua Ketopong Sultan, yang ketiga Kalung Ciwa, yang keempat Kalung Uncai, yang kelima Kura-Kura Mas. Dan yang kedua Kerajaan Buleleng. Latar belakang dari Kerajaan Buleleng adalah salah satu kerajaan bercorak Hindu di Bali yang berada di Singaraja. Kerajaan ini berdiri pada sekitar pertengahan abad ke-11 setelah seluruh wilayah Bali Utara yang sebelumnya dikenal sebagai nama Den Bukit berhasil disatukan. Pendiri Kerajaan Buleleng adalah Gusti Anglurah Panji Sakti dari Wangsa Kepakisan. Gusti Anglurah Panji Sakti adalah putra penguasa kerajaan, gagal dari istri seorang selir karena dikhawatirkan akan menggeser posisi pewaris tahta. Panji Sakti diasingkan ke kampung halaman ibunya di Den Bukit, Bali Utara. Di daerah itu, Panji Sakti berhasil menyatukan wilayah-wilayah sekitarnya dan akhirnya dinobatkan menjadi raja pada tahun 1660. Dan kerajaannya dikenal sebagai nama Kerajaan Buleleng. Pada awal didirikan Kerajaan Buleleng mampu berkembang pesat dan bahkan mencapai masa kejayaannya. Sistem pemerintahan Kerajaan Buleleng dari monarki yaitu pemerintahan sepanjang hidup. Kondisinya A. Kondisi ekonomi. Pola kehidupan di Kerajaan Buleleng terutama di bidang ekonomi yaitu hasil pertanian dan pedalaman diangkut lewat darat menuju Buleleng. Barang dagangan yang diangkut berupa kapas, beras, asam, kemiri, dan bawang diperdagangkan di daerah lain. B. Kondisi sosial. Dalam kehidupan sosial Kerajaan Buleleng, masyarakat Bali, agama yang dianutnya yaitu agama Hindu, mempunyai pengaruh yang paling besar dari Buddha sehingga keadaan sosialnya terdapat sistem kasta. C. Kondisi budaya. Pada masa pemerintahan Udayana, masyarakat hidup berkelompok dalam suatu daerah yang disebut Wanua. Sebagian besar penduduk yang tinggal di Wanua bermata pencarian sebagai petani. Sebiah Wanua dipimpin seorang tetua yang dianggap pandai dan mampu mengayomi masyarakat. Pada masa pemerintahan anak Wungsu, masyarakat Buleleng dibagi menjadi dua kelompok, yaitu golongan caturwana dan golongan luar kasta Jaba. Pembagian ini didasarkan pada kepercayaan Hindu yang dianut masyarakat Bali. Masa kejayaan Kerajaan Buleleng. Kerajaan Buleleng mengalami masa kejayaan di bawah kekuasaan dinasti Warmadewa yang diperintah oleh anak bungsu. Hal ini dapat dibuktikan pada prasasti yang disimpan di Desa Sembiran yang berangkat tahun 1065 Masehi. Kerajaan Buleleng terletak di tepi pantai sehingga Kerajaan Buleleng berkembang menjadi pusat perdagangan laut. Masa kemunduran Kerajaan Buleleng. Setelah I Gusti Anglurah Panji Sakti meninggal pada 1704, Kerajaan Buleleng mulai mengalami kemunduran karena putra-putranya memiliki perbedaan pendapat. Antara 1732 sampai 1752, Kerajaan Buleleng berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mengwi. Peninggalan sejarah Kerajaan Buleleng terdapat 4. Yang pertama Putra Penenggil Dama, kedua Putra Tirta Empul, ketiga Prasati Blanjong, keempat Prasati Malat Gede. Itu saja presentasi dari kelompok kami tentang Kerajaan Kutai dan Kerajaan Buleleng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.